beritanya karena emang pernah saya tuh baca lowongan kerja yang harus warna kulit putih cantik gitu-gitu, tapi kalau saya ingat ya asa nggak berhubungan dengan pekerjaannya gitu Nah, Pak. kalau itu memang kesannya kan Hmm, diskriminatif. Tapi kalau misalnya kriterianya tuh kompetensi, mm, kompetensi itu satu dia memiliki pengetahuan, mm, dua dia memiliki pengalaman atau keterampilan, tiga dia memang punya karakter. oke. Nah itu mungkin yang harus kita dahulukan. Mm. Jangan melihat fisik dan pengertian putih itu maka rasis atau Iya, iya, nggak boleh. iya, ya Pak ya tuh gak boleh atau ini malah harus putih. Astagfirullah. Apa sih yang bisa mulai disiapkan mungkin dari skill baru ya biar gampang cari kerja gitu. Ya pertama sekarang itu kan harus punya sertifikat kompetensi. Sertifikat loh. Satu kompeten dalam bidang keuangan, produksi, sumber daya manusia, marketing, IT dan lain sebagainya. Hmm. Itu memang ada sertifikatnya. Oh, oke. Sebaiknya calon-calon pelamar terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah besar memiliki sertifikat kompetensi. Hmm. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Sobat UMKM pasti tahu kan berita-berita kemarin yang lagi viral nih di minggu kemarin ya. Itu tentang job fair yang ada di Bekasi itu loh. Yang pelamarnya itu membludak katanya nyampe 25.000. Jadi kemarin itu Bekasi itu panas bukan hanya cuacanya tapi juga karena job fair yang berubah jadi ajang dorong-dorongan, berdesakan, mengantri. Itu tuh untuk demi selembar lamaran pekerjaan. Nah, di balik kericuhan itu ada juga yang tidak tersorot tuh, yaitu apa? Yaitu peluang bisnis yang juga ikut membludak. Maksud saya tuh pasti di antara segelintir orang yang kemarin adanya job fair itu ada yang memanfaatkan untuk kayak mungkin berjualan minuman atau mungkin jasa fotokopi. Itu kan berarti jadi peluang bisnis juga ya, memanfaatkan keadaan. Nah, jika kita mau bahas sesuatu lebih dalam, apa sih yang bisa kita pelajari dari ricuhnya pelamaran kerja kemarin? Nah, padahal peluang usaha kita itu semakin terbuka lebar kan, maksudnya itu nggak harus kerja. Gimana kalau kita mendirikan usaha kecil aja gitu. Dan mungkin juga UMKM ini bisa menjadi salah satu solusi. Nah, di tengah krisisnya lapangan kerja. Oke, langsung aja kita akan membahas hal tersebut. Pastinya masih bersama saya Lisna Gustiani di podcast Elko Entrepreneurship Solusi Bisnis UMKM bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Yusuf Tajiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Bapak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Alhamdulillah. Amin. Oke Bapak, kemarin itu Pak ada berita yang sedang viral Pak. Jadi kemarin itu ada pelamaran kerja atau job fair itu mencapai 25 orang yang datangnya tuh. Maksudnya tuh yang menjadi viralnya tuh Pak karena ada yang berdesak-desakan, dorong-dorongan bahkan sampai ada yang pingsan Pak. Nah yang ingin kita bahas berhubungan dengan UMKM ini maksudnya tuh Pak, kan di job fair itu apakah bisa menandakan jadi yang mencari kerja itu mau bekerja aja padahal kan kita juga mungkin bisa mendirikan usaha sendiri gitu Pak. Ya ini kan kasus ya, Mhm, artinya peristiwa yang terjadi kemarin dan kemudian banyak disorot dan bahkan sudah viral. Pertama kita lihat ini kan event. mhm, Event ini juga bagian dari produk. mhm. Artinya kita bisa memanfaatkan event itu menjadi arena untuk berjualan. Oke, Ya, satu. Jadi mhm, kalau ada UMKM yang jeli, dia bisa menjual apapun kebutuhan para pencari kerja. iya, Yang kedua, pada event itu kita juga bisa menawarkan jasa. jasa, Jasa untuk meningkatkan kompetensi dari calon-calon pekerja. mhm, Kenapa? Karena tidak semua
pekerja itu bisa masuk kerja Iya, karena ada iya, iya. proses seleksi. Jadi sebaiknya para pekerja yang merasa belum kompeten mengikuti program pendidikan pelatihan dari perusahaan konsultan manapun. Berarti kan ada peluang. Iya, iya. Yang ketiga, kalau kita lihat dengan kejadian kemarin, kita juga tidak serta-merta membuat keputusan bahwa semangat kewirausahaan itu ternyata kurang begitu diminati oleh rata-rata kaum muda. Oh, Tidak juga. Oke. Kenapa? Karena kita kan hanya sekedar melihat kasus itu saja. Kalau kita lihat di kasus lain, ternyata sekarang semangat untuk berwirausaha itu semakin hari semakin banyak. Oke. Kebetulan mereka-mereka yang tidak memiliki minat untuk berwirausaha atau mereka yang punya mindset ini berada pada zona yang nyaman, comfort zone, tentu dia akan lebih suka mencari pekerjaan dengan melamar seperti begitu, walaupun resikonya tinggi. Itu memang mayoritas, karena kita juga punya teori hanya sekitar 10-14% saja jadi pengusaha negara kita itu pasti maju. Jadi itu mungkin bagian dari yang bukan 10-14%. Kan 10-14% berarti sisanya itu berapa? 86%. Itu memang masyarakat kita atau masyarakat dunia lebih suka menjadi pegawai. 86%. Kita cukup 14% jadi negara maju. Jadi kalau kita melihat penduduk Indonesia yang sekarang mungkin hampir 300 juta, melihat kasus 25.000 pencari kerja berdesak-desakan dan ada kasus calon-calon pekerja pingsan, itu sebetulnya tidak bisa serta-merta kita mengatakan semangat kewirausahaan di kalangan anak muda itu kurang. Tidak. Tidak. Oke. Tapi itu kan hanya fakta secara kebetulan dari 86% mereka-mereka yang memang usianya produktif, mencari pekerjaan, punya mindset saya ingin berada pada comfort zone, pada saat itu secara berbarengan dia mengantri. Cuma bagi kita memang mungkin memberikan semacam pilihan. Sebaiknya daripada berdesak-desakan, apalagi misalnya ada yang pingsan, coba saja sedikit saja dari mereka itu berpikir, kalau begini caranya lebih baik saya merintis usaha walaupun kecil-kecilan gitu. Segileknya gitu. Oke. Masalahnya kalau analisa kita mungkin saja yang 25.000 orang itu bagian dari 86% masyarakat Indonesia yang tidak berminat untuk menjadi pengusaha. Begitu. Simpelnya. Oke. Nah, Pak, berarti kan tadi Bapak sempat menyinggung juga, berarti kan kalau acara seperti itu ada manajemen event and organizer-nya ya Pak ya. Iya. Nah, kemarin sampai terjadi desak-desakan bahkan ada yang pingsan, apakah itu berarti kurang manajemen dalam acara kemarin? Nah, saya juga tidak akan menyalahkan pihak manajemen perusahaan itu ya. Bisa jadi ini kan over demand, over kapasitas. Dia sebelumnya tidak memiliki prediksi akan sebanyak itu orang melamar. Dengan segala keterbatasan yang ada, ya mau tak mau resikonya memang seperti begitu. Berdesak-desakan, bahkan lebih parah ada yang pingsan. Tetapi itu semua mungkin di luar kendali manajemen perusahaan itu. Jadi yang harus kita pikirkan, manajemen yang ada itu memang tidak pernah memprediksi sampai sejauh itu. Cuma kalau misalnya masukan dari kita, ketika kita membuka lowongan kerja, kita harus berhitung sekarang ini secara umum permintaan terhadap barang dan jasa itu mengalami penurunan. Berarti pada saat yang bersamaan di situ terdapat jumlah tenaga kerja yang menumpuk. Nah, yang menumpuk itu memang tugas kita sebaiknya daripada mereka mencari pekerjaan, membuat lapangan kerja. Itu memang rekomendasi dari kita, kita yang sudah memilih sebagai pengusaha. Tapi bagi mereka
Saya ingin hidup pada zona yang aman. Iya. Saya tidak mau menjadi pengusaha karena punya risiko. Berarti itu kita kategorikan bagian dari yang 86% tidak menyukai untuk menjadi pengusaha. Begitu. Oke. Nah Pak, bagaimana sih UMKM dapat memanfaatkan, kan melihat nih, oh banyak banget berarti nih orang yang sedang mencari kerja. Nah gimana sih Pak UMKM dapat memanfaatkan lonjakan jumlah pencari kerja untuk memperkuat timnya di perusahaan dengan yang lebih efisien gitu? Kan begini ya, pertama dari UMKM tentu ketika ada jumlah pekerja yang melamar begitu banyak, ini kan kesempatan untuk memanfaatkan mereka menjual barang-barang yang mereka butuhkan pada saat itu. Kan saya katakan event itu bagian dari produk. Artinya kita pada event itu bisa berjualan. Berjualan kebutuhan orang-orang yang sedang mencari kerja. Contoh misalnya jasa mesin fotokopi. Kemudian berbagai macam makanan minuman. Termasuk juga mungkin saja alat kesehatan ya, kalau memang orang berpikir sama sejauh itu. Tapi yang pasti itu kan namanya permintaan yang bersifat sesaat. Tetapi walaupun sesaat karena jumlahnya banyak, manfaatkan saja. Begitu. Oke. Nah, bagi manajemen ketika misalnya daftar yang melamar kerja itu memang banyak, dia harus melakukan seleksi benar-benar super untuk mencari karyawan-karyawan yang betul-betul punya kompetensi. Sehingga di sini sekali lagi menjadi ruang bagi konsultan yang akan menjual jasa untuk meningkatkan kompetensi para karyawan. Iya. Jadi misalnya perusahaan jasa untuk menyiapkan karyawan-karyawan yang punya kompeten, punya ijazah kompetensi dalam bidang apa, dalam bidang akuntansi, bidang keuangan, bidang marketing, bidang produksi, bidang IT, begitu kan? Iya betul. Oke. Nah Pak, kok bisa sih Pak dari 25.000 orang itu ngelamar di satu acara aja? Maksudnya itu sebenarnya separah apa sih Pak kondisi kerja di Indonesia di kita sekarang? Kan tadi sekarang secara umum permintaan barang dan juga jasa terhadap perusahaan-perusahaan penyedia itu mengalami penurunan karena apa? Secara umum juga tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Oke. Jadi bermula dari barang-barang pabrik itu kurang laku. Kalau kurang laku, pabrik tetap ingin eksis, mau tak mau dia harus melakukan PHK. Iya. Contoh misal kemarin kita pernah mendengar tarif resiprokal sebesar 32%. Secara tidak langsung itu mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kenapa negatif? Orang dengan harga mahal tentu akan menunda dulu. Iya. Kalau menunda berarti di situ tidak ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan daripada membayar misalnya gaji buta, sebaiknya PHK saja. Kebetulan mungkin pada saat ini jumlah orang-orang yang kena PHK banyak, ada satu pabrik yang membuka lowongan kerja pasti berjubel. Kenapa? Hukum ekonomi berjalan. Supply demand. Permintaan tidak begitu banyak, sedangkan ketersediaan barang atau jasa atau tenaga kerja itu begitu banyak. Berarti banyak yang meminta, tetapi yang membutuhkan barang itu kurang banyak. Jadi kalau begitu tentu perusahaan akan melakukan pengetatan dalam proses seleksi. Begitu. Oke, pengetatan dalam proses seleksi ya Pak ya. Iya. Nah Pak, mungkin juga nih Pak Sobat UMKM ada yang penasaran nih Pak. Jadi sebetulnya Pak untuk misalkan kita lagi mencari pekerjaan nih Pak, karyawan gitu, gimana sih Pak strategi rekrutmen UMKM biar bisa disesuaikan dan juga menarik orang lain buat ikut ngelamar di perusahaan kita gitu? Kan sekali lagi perusahaan bisa bekerja sama dengan para konsultan yang mempersiapkan karyawan-karyawan yang sudah kompeten. Oke. Bisa bekerja sama. Kalau misalnya tidak ada pola kerjasama begitu, ya mau tak mau perusahaan mengadakan proses seleksi berdasarkan aturan yang dia sudah tetapkan.
dari pendidikan, Iya. dari jenis kelamin, Oke. dari kompetensi dan lain-lain. Oh, oke oke. Pak, saya jadi ingat nih Pak, kemarin ada berita katanya sudah disahkan, pemerintah menghapus persyaratan usia dan juga, penampilan menarik gitu Pak. Kan biasanya kan di persyaratan kerja itu katanya berusia sekian tahun, terus berpenampilan menarik, cantik, putih gitu Pak biasanya persyaratan kerja tuh. Nah sekarang Bapak dihapus, menurut Bapak itu, sudah tepat atau gimana tuh? Tapi banyak yang setuju sih Pak. Itu memang dari sisi calon-calon pekerja tentu menguntungkan karena memberikan peluang banyak. Iya. Tapi dari sisi perusahaan tentu merasa keberatan. Kenapa? Karena perusahaan semakin kurang qualified atau kurang ketat dalam melakukan proses seleksi. Dengan begitu seolah seleksi yang harus kita lakukan tuh longgar ya. Kan seharusnya lihat dulu badannya. Masa nuruh barang PO akan kita jadikan sebagai apa misalnya? Kan namanya perusahaan itu satu, ada yang menggunakan smarter, orang-orang yang kerjanya memang berpikir ya, artinya dia itu kebanyakan pada staff. Ada yang harder, menggunakan fisik. Kalau misalnya orang-orang yang akan kita tempatkan pada kegiatan yang menyangkut fisik, ternyata luta leto, masa? Jadi plus minus. Kalau saya melihat ini dalam rangka jangan sampai terkesan diskriminasi. Tetapi sisi lain mungkin karyawan-karyawan yang kita miliki itu menjadi kurang kompeten juga. Oh, oke. Artinya apa? Ya boleh-boleh saja pemerintah misalnya menghapus berbagai macam kriteria yang biasanya perusahaan lakukan. Tapi sisi lain juga tolong harus memperhatikan dari sisi perusahaan juga. Mungkin disesuaikan dengan perusahaannya ya Pak gitu Iya, ya? perusahaan juga kan harus maju. Kalau Iya. maju dia harus memiliki tim yang solid, yang kuat, yang super. Tim yang super itu dibangun ketika proses rekrutmen memang menghasilkan calon-calon tim itu yang super juga. Oke Gitu. gitu ya. Oke. Itu saya tadi jadi teringat soalnya baru tadi saya baca beritanya karena emang Pak pernah saya tuh baca lowongan kerja yang harus warna kulit putih, cantik gitu-gitu tapi kalau saya ingat asa nggak berhubungan dengan pekerjaannya gitu Nah, Pak. kalau itu memang kesannya kan diskriminatif. Tapi kalau misalnya kriterianya itu kompetensi itu satu dia memiliki pengetahuan, dua dia memiliki pengalaman atau keterampilan, tiga dia memang punya karakter. Oke. Nah itu mungkin yang harus kita dahulukan. Jangan melihat fisik dan pengertian putih itu makan rasis atau Iya, iya. nggak boleh. Iya Pak atau nggak boleh atau ini Mas, nah harus putih. Astagfirullah sekali. Kecuali kalau di perusahaan Apirman, Oh gimana? dia sedang mencari sekretaris yang memang bahenol. Aduh. Oke. Nah Pak, kalau ini nih Pak dalam konteks branding nih dan tanggung jawab sosial gitu Pak, gimana sih biar perusahaan atau bisnis itu bisa hadir sebagai bagian dari solusi ketenaga kerjaan? Jadi bukan hanya untuk mencari profit kan gitu Pak, bantu juga gitu untuk ketenaga kerjaannya gitu gimana? Ya artinya perusahaan-perusahaan tersebut selain dia memang mempekerjakan orang-orang, tapi perusahaan itu harus melakukan pelatihan supaya nanti ketika sudah pensiun dia mandiri. Paling tidak dia menjadi partner bagi perusahaan itu. Contoh misalnya begini, tannery, industri penyamakan kulit. Itu kan butuh berbagai macam komponen, bahan baku, chemical, dan lain-lain. Mungkin saja ketika karyawan-karyawan yang kita miliki sudah memasuki masa pensiun, arahkan saja buat supplier dan menjadi bagian dari supply chain kita. Nah itu mau tuh perusahaan-perusahaan yang cerdas. Jadi tidak menciptakan pegawai itu kedah jadi pegawai selamanya. Tidak boleh. Pegawai-pegawai yang sudah berpengalaman coba lepas dan ke depan menjadi bagian dari supply chain kita. Pemasok kulit, pemasok chemical, pemasok tenaga kerja, pemasok IT dan lain-lain. Oke. Nah Pak terus dapatkah pelaku bisnis lokal misalkan kayak UMKM kan kalau tadi pelamar kerja itu berarti mencari kerja dan kalau mencari kerja ke kita berarti bakal kerja di kita ya Pak. Iya. Nah bisa gak sih kalau menciptakan program kewirausahaan terpadu kayak mungkin jadi reseller ya udah nih jual barang Itu saya bagus. gitu. Seperti begini kan, ketika perusahaan-perusahaan menjangkau end user konsumen akhir merasa kesulitan dan tidak punya banyak waktu,
Ya dia berkolaborasi jadi dengan mitra. agen-agen itu Oke. bisa bersifat influencer, endorse, affiliate, content creator dan lain-lain kan bisa. Jadi itu memberdayakan UMKM untuk berperan pada apa? Menyampaikan produk kepada konsumen. Iya. Oke. Ya kan maksudnya tuh kalau emang sulit mencari kerja, kalau ada solusi yang kayak gitu kayak reseller atau mitra usaha, ya udah kan berarti kita juga jadi kerja ya Pak ya yang mencari kerja itu kalau Iya, berdagangkan cuma produk. kan faktanya 86% masyarakat kita itu kurang menyukai terhadap profesi Oh, sebagai pengusaha. pengusaha. Kurang menyukai. Kenapa? Karena kalaupun 14% menyukai itu akan tentu menjadi negara besar. Sementara kita hanya 3,47%. 3,47 berarti 3,47. Oke. berapa? 83%-nya itu tidak suka Tidak kan? suka berwirausaha Ya gitu toh, Pak. bukan 97% itu tidak suka. Oke. Bayangkan. Jadi tentu kalau misalnya kita melihat fenomena seperti begitu jangan kaget. Kenapa? Karena minat berusaha dalam masyarakat kita memang kurang. Oke. Kan 97% sekarang Iya. mereka kurang minat berusaha. Aduh. Oke. Nah Pak, sekarang itu kan banyak kayak apa ya Pak, yang membicarakan tentang kayak gaji gitu lah di Indonesia mah kecil, terus waktu itu pernah viral banget tuh Pak tagar kabur aja dulu gitu. Nah Pak, banyak yang kerja siang malam tapi tetap aja gak cukup buat hidup. Apakah itu artinya gaji tidak sesuai atau gimana tuh Pak? Ya kan kalau kita menghitung UMR, tetapi kembali bahwa daya saing perusahaan-perusahaan kita itu kan kurang karena apa? Kualitas. Jadi kalau kita membayar gaji yang besar tetapi hasil pekerjaan dia tidak sesuai dengan kualitas yang kita inginkan, ya itu sama dengan waste, pemborosan. Kecuali kalau misalnya dia itu betul-betul profesional, produktif dalam mengerjakan pekerjaan apapun, termasuk pekerjaan lini maupun staff. Produktif, ada ukurannya. Oke. Pengen gaji besar tetapi tidak produktif, buat apa? Waste itu kalau menurut saya. Oke. Ngalih pada ngalih mah gitu seperti itu. Tapi kalau perusahaan punya karyawan yang skillnya bagus, yang pasti dipertahankan ya Pak ya? Nah itu sekali lagi karyawan-karyawan yang punya prestasi harus kita manusiakan dan muliakan supaya mereka itu tidak ada pikiran untuk berpindah ke perusahaan lain. Karena kalau karyawan tersebut punya pikiran buat pindah dan sampai pindah berarti perusahaan juga rugi gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah Pak, jadi nih karena tadi kan berarti lebih banyak yang tidak mau tidak berminat berwirausaha gitu ya Pak ya, tapi mau kerja gitu. Nah buat mungkin ada juga yang lagi nonton nih, ya ada Abi mah resepnya kerja gitu Pak. Apa sih yang bisa mulai disiapkan mungkin dari skill baru ya biar gampang cari kerja gitu? Ya pertama sekarang itu kan harus punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Satu, kompeten dalam bidang keuangan, produksi, sumber daya manusia, marketing, IT dan lain sebagainya. Itu memang ada sertifikatnya. Sebaiknya calon-calon pelamar terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah besar memiliki sertifikat kompetensi. Karena itu apa? Kita harus lulus profesi. Jadi ada sertifikat profesi. Abdi mah ahli di bidang naon? Abdi mah ahli di bidang ngocoblak. Jadi sertifikatna listna punya sertifikasi ngocoblak. Oke. Berarti itu juga salah satu skill ya Pak ya, ngocoblak itu. Jangan dikira sobat UMKM ngocoblak juga itu skill ya Pak ya, bisa jadi pekerjaan gitu. Nah Pak, ini ada artikel nih Pak. Katanya Republik Indonesia juara 2 pengangguran terbanyak di negara berkembang Asia. Wah Pak, juara 2 Bapak kumaha ini pengangguran terbanyak. Kenapa kalau kondisi ini terus terjadi nih Pak? Apa yang bakal terjadi ke depannya gitu untuk ekonomi di negara kita? Beban. Ini kan beban. Mereka itu kan warga. Mereka itu harus kita lindungi. Misalnya melalui pemerintah harus kita lindungi. Berarti kan harus membuka lapangan kerja. Jadi kalau misalnya angka pengangguran tinggi, tentu ini akan sangat mengganggu terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, saan meserna. Sementara mereka itu tidak punya pendapatan, ada nganggur. Berarti lain menjual tapi harus memberi kan? Iya.
Jadi bagaimana cara memberdayakan dengan program kewirausahaan. Perusahaan. Sebaiknya teman-teman yang kebetulan sekarang tidak punya pekerjaan, coba mikir aja sedikit. Coba-coba untuk menjadi pengusaha. Coba-coba dulu. Oke, coba-coba dulu ya Pak ya. Iya, bikin Oke. anak kok coba-coba kan ada. Astagfirullah, apakah itu harus dikatet? Oke. Nah seperti itu ya Sobat UMKM nih. Tadi kita udah ngebahas tentang ternyata Indonesia itu menjadi negara kedua nih, juara kedua pengangguran terbanyak. Aduh astagfirullah, semoga kedepannya makin lebih baik dan punya pekerjaan yang layak, yang sesuai ya Pak Nah, ya. mudah-mudahan podcast kita bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman yang kebetulan sekarang sedang menganggur. Oh iya. Yuk sebaiknya dengarkan podcast Elko Entrepreneurship Channel Betul. supaya terinspirasi. Kita akan bantu, kita akan doakan, kita akan dorong supaya mereka punya semangat untuk berwirausaha. Iya betul Sobat UMKM ya, tadi juga kata Bapak. Karena maksudnya kita gak punya kerja daripada calik gitu ya Pak, mending coba-coba gitu berwirausaha gitu, Iya. kecil-kecilan dulu aja Kan ya Pak ya. sekarang itu ada teknologi digital kuasai we eta. Iya. Pasar kita itu besar. Kalau kita misalnya melek teknologi, manfaatkan teknologi untuk berjualan, jadi affiliate, jadi endorse, jadi influencer. Oke. Iya betul. Oke, nah Pak, ini mah gimana ya Pak tanggapan Bapak melihat artikel tadi? Nah, misalkan nih ada anak muda yang sudah punya pekerjaan Pak, tapi dia teh terjebak di pekerjaan yang bisa dibilang mungkin kurang layak. Nah, karena dia teh tahu nih susahnya jadi kerja, jadi ya udah we bertahan. Apakah itu bisa atau enggak, maksudnya baik atau enggak? Nah, begini ya. Bekerja pada bidang apapun sepanjang itu memang punya potensi untuk kita kembangkan, mengapa tidak? Oh, oke. Walaupun misalnya abdi teh kada ngadamel cetakan comro ku tangan abdi anu lentik, walaupun itu kelihatan kurang indah, enggak apa-apa. Tapi comro ke depan akan kita jual kepada masyarakat menengah ke atas. Berarti kita bicara kemasan. Comro teh atuh ayeuna ulah buleud. Kumaha tuh? Nah, kita akan modif barang-barang yang dulu memang itu kebiasaan makanan rakyat biasa, sekarang menjadi makanan menengah ke atas. Berarti kita harus bicara tentang modifikasi. Oke, gitu. Nah, itu ya. Siap Bapak. Oke ya itu Sobat UMKM nih. Apa tadi kata Sok Bapak ya? sekarang saya Gimana, Pak? melihat sedang viral ya. Apa tuh? Namanya tanya singkong. Singkong? Dulu kan singkong teh makanan rakyat biasa. Karena sekarang tampilnya beda, rasanya juga beda, kemasannya beda. Wah, laku. Iya. Kapal tuh singkong digoreng tuh. Iya. Yang beli ternyata bukan hanya masyarakat biasa, masyarakat berdasi, masyarakat bermobil, mobilnya juga mobil merek. Tidak gengsi, kenapa? Enak dan menarik. Iya. Tuh kan inovatif. Gitu ya. Iya betul. Itu dari singkong aja gitu ya. Kalau biasa kan mungkin orang di nggak mana-mana tertarik gitu ini ya, Pak. kan jualan singkong. Tapi kalau udah dimodif gitu ya jadi singkong goreng atau keripik singkong atau singkong Iya, apa gitu kan itu. orang-orang bisa menjadi lebih tertarik gitu ya Nah, untuk itu membeli. makanya kita itu harus pandai memodif barang-barang yang dulu memang tidak layak untuk mereka makan, cek mereka. Karena mereka itu membeli karena mempertahankan status. Abdi mah cek lisna teh mahasiswa, abdi mah tuang di warteg. Ayo abi mah singkong gitu. Oke, aduh, alhamdulillah nih Sobat UMKM. Kita sudah ngobrol banyak nih Bapak, karena kita lagi-lagi terbatas ruang dan waktu nih Pak. Tapi alhamdulillah tadi banyak sekali yang dapat saya pelajari nih Pak dari pembahasan kita hari ini. Tapi boleh gak sih Pak mungkin pesan-pesan buat yang sedang mencari kerja atau yang lagi berpikir mau buka usaha juga nih Pak gitu. Teman-teman calon pelamar pekerjaan, ya mungkin saja itu merupakan bagian dari komponen 97% yang kurang begitu berminat berwirausaha. Sebaiknya sekarang berpikir tentang berwirausaha. Kenapa? Untuk apa bekerja kalau memang bekerja itu ternyata tidak akan membahagiakan kita. Oke. Jadi coba aja 14% jadi pebisnis daripada misalnya kita 97% jadi pekerja. Jadi sisanya 86% jadi pekerja nggak apa-apa. Tapi yang 14% harus menjadi pengusaha sukses supaya negara kita sekarang negara maju. Iya
biar nggak jadi juara 2 Iya, pengangguran lagi ya Pak ya, mohon. insya Allah amin untuk negara kita tercinta ya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, Bapak terima kasih untuk Ya, waktunya hari ini, sama-sama. untuk ilmunya, sudah sharing pengalaman dan juga ilmu. Sehat-sehat Bapak. Kita Alhamdulillah. kembali lagi di episode selanjutnya ya Pak dengan pembahasan lebih seru pastinya. Iya, insya Allah. Baik, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton di episode hari ini. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil dari perbincangan saya dengan Bapak. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship ya. Dan juga kasih tahu nih teman-temannya yang mungkin punya usaha atau bisnis bahwa di YouTube itu ada salah satu channel yang membahas tentang solusi bisnis UMKM yaitu Elko Entrepreneurship. Jangan lupa juga untuk komen nih di kolom komentar barangkali Sobat UMKM yang sedang merasa bingung punya pertanyaan terkait bisnisnya bisa langsung aja ditanyakan di kolom komentar. Nanti bakal saya bantu pertanyakan sama Bapak dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Baik, mungkin untuk episode hari ini sekian terlebih dahulu. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.